Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalan hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pandangan dan pemikiran, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbincang santai dengan teman-teman semua dengan topik bahasan lihatlah isinya. Jadi kita ya teman-teman seringkali terkecoh, seringkali terpedaya, seringkali salah dalam bersikap, dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan, hanya karena seringkali kita itu dalam menilai sesuatu itu melihat dari cangkangnya, melihat dari kemasannya, melihat dari kulitnya kayak gitu. Contoh saja ada beberapa teman-teman saya itu yang misalnya tentang Indomie saja, bukan Indomie ya, maaf, tentang mie gitu ya, tentang mie instan kayak gitu ya. Itu tentang mie instan itu sebenarnya suka dengan produk Indonesia kayak gitu daripada dengan produk luar kayak gitu, karena rasanya sudah sangat familiar di lidah kita kayak gitu kan. Tetapi karena kita itu terkesima dengan tampilannya, dengan packagingnya kayak gitu ya, dari mie luar itu akhirnya tetap saja membeli mie yang dari luar kayak gitu, padahal tidak termakan, atau bahkan setiap kali membuat itu selalu disertai dengan argumen lebih enak mie kita ya kayak gitu kan. Ini aneh kayak gitu, tetapi alhasil bolak-balik juga belinya tetap saja mie yang dari luar tadi itu kayak gitu, karena suka dengan kemasannya, karena terkesima dengan ulasan-ulasan yang dibuat sering dibuat mukbang oleh youtuber terkenal misalnya kayak gitu. Jadi tidak merasakan nilai yang dirasakan dirinya sendiri, tidak merasakan sesuatu yang sebenarnya sudah mampu diputuskan atau diambil diri kita sendiri kayak gitu, mengenyampingkan perasaannya sendiri karena lebih mendengar pendapat yang dibesarkan dan diakui oleh banyak orang kayak gitu. Itu yang terjadi pada diri kita sendiri pada saat ini, rata-rata seperti itu. Bahkan saya sendiri kayak gitu. Masalah mie instan tadi juga pernah terjadi kepada saya, betapa saya sebenarnya sangat menyukai mie instan produk dalam negeri kita, tetapi karena tadi itu, karena kok bagus kemasannya, kok kemarin pas mukbang itu youtuber ini nih kayaknya kok keren banget ya makan ini kayak gitu, enak ya kayak gitu, akhirnya dibelilah, padahal dengan harga yang cukup fantastik untuk sebuah mie kayak gitu. Begitu juga terhadap sikap kita kepada terhadap penilaian kita terhadap manusia gitu ya. Kita seringkali memutuskan A, B, C orang-orang di lingkungan kita itu cuma karena tampilan luarnya saja kayak gitu. Terkadang kita itu kalau melihat ada orang yang keras kayak gitu ya, misalnya ada orang, mungkin mohon maaf lahir batinnya, dari luar Jawa misalnya kayak gitu, yang sudah terkenal memang suku tersebut tuh misalnya keras kayak gitu kalau berbicara, itu langsung dijauhi karena keras misalnya seperti itu. Padahal biasanya malah baik-baik kayak gitu, karena beberapa adat di suku tertentu itu malah mereka itu walaupun keras kayak gitu terbiasa dengan menjadi orang yang apa adanya. Mereka mampu menyampaikan sesuatu yang memang mereka rasakan kayak gitu. Cuma karena memang dari kecil itu memang sudah terdidik berbicaranya keras ya, terus kemudian mungkin merekanya merantau, kok kita menuntut mereka langsung berubah dalam waktu sehari semalam menjadi yang lembut kayak gitu kan. Itu kan sangat tidak masuk akal kayak gitu. Padahal kontennya tadi, isinya itu orang ini baik kayak gitu, tetapi hanya serta-merta dibandingkan dengan yang
berbicaranya kelemar-kelemar kayak gitu, ini langsung kalah, ini langsung dikesampingkan kayak gitu. Begitu juga kalau kita itu menemukan ada orang yang berbicaranya tuh halus gitu ya, lembut kayak gitu ya, terus kayaknya itu mungkin kayak ndak petakilan ya kalau bahasa Jawanya itu ya, ndak neko-neko. Kita langsung serta-merta langsung menilai orang tersebut, ini orangnya baik kayak gitu, ini pokoknya baik sekali kayak gitu. Padahal setelah kita perhatikan dengan seksama, mungkin sekali berbicara itu keras kayak gitu ya, sekali berbicara itu tidak enak di hati pendengar yang mendengarkan pembicaraannya, nyelkit kalau bahasa Jawanya kayak gitu, kurang bisa menjaga perasaan orang lain. Kalau dibandingkan dengan yang tadi saya sebutkan yang pertama tadi itu, walaupun keras itu dia mampu menjaga perasaan orang lain misalnya kayak gitu. Tetapi yang tadi ini misalnya yang lembut, yang halus kalau berbicara itu, tapi sekali bicara itu menyakiti, tidak mampu untuk menjaga perasaan orang lain. Lantas apakah yang seperti ini yang harus kita pilih kayak gitu, untuk kita jadikan berpredikat baik, berpredikat ini yang harus kita baiki sebagai seorang teman atau sebagai seorang pasangan, atau kita putuskan sebagai orang-orang yang ada di circle kita kayak gitu. Kita itu terkadang seringkali sangat menjaga perasaan orang lain, tetapi kita lupa menjaga perasaan diri kita sendiri kayak gitu. Maka kita jangan menjadi orang yang egois gitu loh. Egois dalam arti gimana? Ya ini, kadang-kadang manusia itu, termasuk diri saya sendiri itu, terlalu melampaui batas. Yang tipenya egois, sangat egois, tidak pernah bisa memikirkan perasaan dan kepentingan orang lain. Jadi yang dipikirkan dirinya sendiri terus kayak gitu. Nah ini teman-teman hati-hati nih, kalau bertemu dengan orang yang sudah mempunyai tipikal egois itu, Anda tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari orang yang egois, karena yang ada di hati dan pikirannya dia ini hanya ada dirinya, setelah dirinya ya dirinya lagi, setelah dirinya ya dirinya lagi, dan apa-apa yang berakhiran dirinya. Maksudnya setelah dirinya mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin Pak D-nya. Jadi ada akhirannya semua. Nggak akan mungkin ke Anda, itu nggak akan mungkin kalau orang itu sudah tipikalnya egois. Dan itu sangat, menurut pengalaman, sangat sulit dirubah, karena dirinya nggak merasa itu dirinya egois. Dirinya merasa itu suatu kewajaran, manusia itu bertahan hidup dengan penuh pemikiran kayak gitu. Itu rata-rata tipikal orang egois. Dan ada juga tipikal yang kedua itu ngalahan terus kayak gitu. Jadi ya udahlah, ndak apa-apa disakiti orang lain, ya udah nggak apa-apa, mungkin dia begini, dibodohin orang lain, ya udah ndak apa-apa, ngalah terus, memaklumi terus, mengalah terus kayak gitu. Nah ini juga salah, ini orang yang kedua ini, yang ngalahan terus itu. Kita juga jangan jadi orang yang ngalahan terus, yang konyol seperti itu. Kepala kita bisa diinjak orang lain, atau kita bisa diremehkan orang lain, itu sebenarnya juga karena kesalahan diri kita sendiri. Tidak akan mungkin ada yang bisa menginjak-injak kepala kita kalau kita tidak menyerahkan tengkuk kita. Itu idealnya seperti itu. Jadi di dalam agama manapun tidak saya mukmin, saya Islam, di dalam Islam ya, kami juga tidak diajarkan untuk merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, yang tidak punya harga diri itu ya tidak boleh. Jadi kalau kita memang merasakan mungkin di dalam pergaulan kok kita itu dibodohi orang, disakiti orang terus, kalau memang kita itu bisa mengingatkan orang tersebut, ya diingatkan, kamu jangan seperti itu dengan saya. Kemarin sudah begini, sekarang terulang lagi, besok saya tidak mau lagi kayak gitu.
Kalau memang dibilangi sudah tidak bisa, ya sudah, Anda tidak perlu lagi memberitahukannya, cukup tidak usah berurusan lebih lah, kecuali hal-hal yang memang kalau misalnya itu di lingkungan kerja ya sebatas bekerja aja. Untuk lebih jangan, karena disayang hatinya kita itu disayang. Karena mau tidak mau kalau kita udah sakit hati itu kan nanti pikiran kita habis berpikir itu terus. Karena selama masih manusia itu secuek-cueknya pasti akan tetap memikirkan sesuatu yang terjadi kayak gitu. Jadi kita kalau mau melihat lembut atau kerasnya seseorang, baik atau tidaknya seseorang itu jangan dari semata-mata intonasi dan luarnya saja, tetapi lihat dari sesuatu yang dibicarakannya, lihat dari gerak tubuhnya ya. Jadi gerak tubuh itu sangat menentukan. Jadi bahasa tubuh itu seseorang itu yang sopan dengan tidak sopan itu terlihat kayak gitu. Dan itu memerlukan waktu untuk menilai kayak gitu. Dan apabila kita itu sudah merasa kita itu sudah di circle yang baik, jangan sekali-sekali memasukkan atau masuk ke dalam circle yang tidak baik kayak gitu. Karena barang yang tidak baik itu pasti menular. Contoh, ada 5 orang yang sopan berteman dengan 1 orang yang tidak sopan. Tidak yang satu ini ketularan sopan, tetapi yang 5 tadi ini pasti yang ketularan tidak sopan. Karena memang apa-apa yang tidak baik itu lebih kuat rasanya kayak gitu. Dan biasanya dikemas dengan sesuatu yang sangat natural kayak gitu di zaman saat ini kayak gitu. Jadi tidak terasa hal-hal demikian itu ya. Jadi kita harus betul-betul mensikapi ini. Karena apa yang akan kita lakukan itu juga memang sangat tergantung dari apa-apa yang ada di lingkungan kita. Sering sekali saya tekankan di sini karena saya ini berbicara di vlog ini bukan hanya untuk Anda saja, tetapi saya berharap dengan saya membuat vlog ini yang bisa saya juga setel berkali-kali mendengarkan kembali perkataan saya ini, saya akan malu apabila saya tidak berusaha melaksanakan atau berbuat sesuai yang saya katakan. Karena begitu saya berbicara, mulut saya berbicara, telinga saya mendengar, sehingga saya harus berusaha melaksanakan. Sedangkan Tuhan Allah itu sangat tidak suka melihat seseorang itu yang membicarakan sesuatu yang tidak dikerjakannya kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan cepat memutuskan orang ini alim atau tidak alim hanya karena yang Anda lihat sepintas lalu kayak gitu ya. Misalnya Anda di tempat bekerja kayak gitu ya, melihat ada orang itu kayaknya kalau misalnya yang mukmin ya, sholatnya itu kenceng kayak gitu ya, kayaknya sedikit-sedikit istighfar kayak gitu ya. Terus Anda terus menjat dia di semua perlakuan itu, dia pasti baik kayak gitu, dan berharap dia ini pasti akan memberikan sesuatu yang baik untuk kehidupan Anda, berpengaruh baik. Jangan juga, karena jam kerja itu kan yang saya tahu maksimal mungkin 7 jam, atau kalau sama lembur mungkin 14 jam misalnya seperti itu. Sedangkan hidup kita itu 24 jam gitu. Kita tidak bisa ngejat itu cuma dari waktu yang singkat itu. Kita juga mungkin bertemu sesekali dalam 1 bulan kayak gitu. Zaman sekarang itu orang itu sangat pintar dalam berkamuflase kayak gitu. Jadi kalau Anda itu memang betul-betul ingin mengetahui sifat seseorang, betul kata yang diajarkan di Islam itu ya, berjalanlah, safarlah, berjalanlah bersamanya minimal mungkin 1 minggu gitu ya, terus-terusan selama 24 jam, itu baru Anda mungkin baru tahu 30%-nya kayak gitu. Karena nanti akan terlihat di saat berjalan itu penyikapan keadaan kayak gitu ya, terus sikap orang terhadap kita itu akan terlihat semuanya kayak gitu. Maka kalau saya sendiri memang karena saya merasa usia saya sudah tidak muda lagi kayak gitu,
Dan di dalam agama saya memang diminta untuk menentukan circle. Di saat kita sudah usia sekian ini, saya memang memilih. Saya berusaha membuat pilihan itu yang betul kayak gitu. Walaupun saya harus berkorban banyak hal, berkorban waktu, berkorban nggak apa-apa. Yang penting saya tidak salah kayak gitu. Karena apapun yang akan terjadi pada kita itu 75% tergantung dari orang-orang di sekitar kita. Hebatnya pasangan kita atau tidak, maksudnya tergantung dari pasangan kita, tergantung dari teman-teman kita, tergantung dari sahabat kita, tergantung dari kelompok media sosial yang kita aktif bersama misalnya kayak gitu ya. Jadi kenal boleh dengan semuanya dan Anda harus tetap baik kepada semua orang. Tetapi Anda memang harus memilih teman yang untuk dijadikan sahabat, teman hidup ya. Bukan pasangan ya, tapi teman hidup. Maksudnya teman hidup tuh dirinya lah yang mungkin akan Anda curhati di saat Anda memang betul-betul mengalami sesuatu yang bagi Anda itu sulit untuk dipecahkan kayak gitu. Mungkin ke acara keagamaan bareng kayak gitu kan. Dan mungkinlah mereka-mereka ini yang akan menjadi saksi kematian Anda dan Anda pun menjadi saksi kematian mereka. Tidak hanya senangnya saja kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan itu semua mulai dari sekarang, di permasalahan apapun, di konteks apapun itu, jangan pernah terkecoh dengan kemasan. Jangan melihat seseorang itu dengan kemasannya. Begitu juga kalau mau membeli sesuatu juga sama, barang juga sama. Jangan cuma melihat kemasannya saja, lihat kegunaannya, lihat manfaatnya, lihat trade off record yang diberikan oleh banyak orang yang sudah memakainya, misalnya seperti itu. Itu sangat penting sekali. Jadi saya mohon yang ikut channel saya ini, mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya dan mencerdas dari hari ke hari. Saya yakin orang yang selevel dan dengan pemikiran yang tidak jauh berbeda akan berkumpul dengan saya di sini kayak gitu. Kita insya Allah adalah orang-orang yang mungkin belum baik dan tidak sempurna, pastinya tidak akan pernah sempurna. Tetapi ayo merapat teman-teman yang ingin menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin dengan cara yang simpel dan tidak menyakiti orang lain. Dan kalau bisa bermanfaat baik untuk orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang disayanginya. Dan sama sekali kita hindari permusuhan, jangan punya musuh ya. Oke, mungkin sekian dari saya di pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila banyak atau ada kesalahan dalam tutur kata saya. Diambil manfaatnya, dibuang keburukannya. Yang berbicara tidak lebih baik dan tidak lebih pintar daripada yang mendengarkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.